semoga sehat walafiat. Dingin banget, ini sore-sore di Burnaby, nih di parknya kayak gini. Oh lihat, lagi banyak yang olahraga juga. Dan sekarang jam 5 sore. Nah saya tuh hari ini mau cerita atau mau memandu Anda semua yang berniat untuk menghitung Comprehensive Ranking System atau CRS, sebuah sistem yang digunakan oleh pemerintah Kanada untuk menghitung skor siapapun yang akan berminat apply permanent resident di Kanada dan mau atau ingin masuk ke dalam pool yang disebut dengan express entry. Jadi express entry itu adalah sebuah wadah ya yang disiapkan oleh pemerintah Kanada dan siapapun boleh masukin profilnya. Kemudian nanti kan ada perhitungan skornya dan dilihat skornya itu berapa. Nah, Anda diusahakan setinggi mungkin skornya. Ada patokannya, misalnya di atas 460 atau di atas 470. Nah, patokannya itu diset oleh pemerintah Kanada. Setiap periode tertentu, pemerintah Kanada melakukan invitation berdasarkan patokan skor itu tadi. Nah, student saya banyak yang nanya gimana caranya. Nah, ini saya pandu Anda semua supaya bisa menghitung sendiri ya. Jadi tahu skornya itu segitu. Nah, saya menggunakan contoh dari student saya yang saya bantu cara perhitungannya, dia melakukan sendiri, kemudian mendapatkan skor hampir sekitar 540 something. Oke, let's do it. So I'm gonna show you the website ya. Oke, sebentar. Saya sudah siapkan. Oke, ini dia. Dingin banget. Oke, ini namanya Comprehensive Ranking System atau CRS ya, tool untuk skilled immigrants ya, express entry. Oke, Anda harus baca ya, dibiasakan selalu membaca website. Nah, ini basically kalau Anda lihat di sini ada tulisannya adalah menghitung your comprehensive ranking system. Comprehensive kan karena ini kan menyangkut dari berbagai macam faktor ya. Ada education, umur, pengalaman kerja ya. Nah, Anda lihat di sini. Jadi Anda ya hitung sendiri, nggak usah menghitung minta tolong siapapun, nggak usah bayar-bayar, hitung aja sendiri ya. Pasti bisa kok, gampang ya. Jadi masuk ke website ini. Oh by the way, ini websitenya Government of Canada, cic.uc.ca. Immigration skill, type aja CRS tool. Oke. Kemudian Anda lihat ini kategori atau apa ya namanya disebut di sini faktor yang menentukan skor Anda ya. Ini adalah skill. Skill itu tentu keahlian, education. Nah, ini dia language ability, the work experience dan juga other factors-nya. Oke, sekarang kita mulai hitung. Ini digunakan untuk melihat apakah Anda eligible untuk at least satu express entry program. Saya nggak akan ke situ, tapi saya akan sekarang fokus cara penghitungannya aja dulu. Anda tinggal klik aja di sini kalau pengen tahu programnya apa, ya. Juga Anda pengen tahu menggunakan tool ini, jika ingin tahu skornya Anda berapa, tapi nggak pengen masuk ke express entry profile juga nggak apa-apa. Tapi pengen tahu skornya aja, atau you were invited to apply for permanent residence and then want to see if a change to your profile may affect your CRS score. Misalnya Anda berubah level of IELTS test-nya gitu ya, itu juga bisa melihat melalui skor ini. Oke. Kita akan mulai menggunakan profile dari student saya kemarin. Basically ini sebagai contoh aja, sebenarnya bisa aja menggunakan profil apapun, tapi ini contoh karena dia student, kemudian dia juga bagus ya skornya, jadi artinya bisa dilihat. Nah, dia itu Anda melihat di sini yang pertama adalah satu, what is your marital status? Itu artinya apakah status perkawinan ya. Anda pilih di sini, kalau married berarti taruh di sini married. Kalau misalnya apapun divorce terserah. Nah, anak itu masih single, saya put single here. Kemudian how old are you? Again, makanya saya bilang umur menjadi salah satu faktor dalam penyaringan proses permanent resident, karena Andanya masih di Indonesia kan. Kalau Anda sudah di sini ya berbeda lagi kasusnya, karena umur tidak menjadi patokan untuk kita bekerja atau sekolah. Kapanpun kita bisa tetap bekerja atau sekolah ya, dan sering saya katakan itu kan di YouTube saya sebelumnya. Nah, ini umur
menjadi salah satu, makin muda, makin bagus skornya ya. Kalau misalnya agak sedikit senior, agak kurang skornya, ada anak itu umurnya 25 tahun. Ya, kita masukin 25 tahun. Kemudian level of education. Nah, ini ada pertanyaan, apakah Anda sekolah di Kanada atau enggak, ya? Apakah Anda dapat Canadian degree? Kalau Anda tidak sekolah atau lulus dari Kanada, maka Anda harus melakukan penyetaraan. Penyetaraan itu adalah educational credential assessment. Jadi Anda harus mengirim kepada ECA kepada dari institusi Anda sendiri ya, jadi UI atau ITB atau siapapun, mengirimkan kredensial Anda, ijazahnya dan transkrip. Tapi tidak boleh Anda yang ngirim sendiri. Pokoknya ada prosesnya ya. Nanti saya kasih tahu kapan-kapan cara bikin ECA. Kemudian ini anak itu lulusan dari master, kita bisa pilih ya. Kalau Anda lulusan dia tidak masuk, artinya dia yang masternya itu dari Indonesia ya, jadi dia masuk master degree-nya. Kemudian nah ini, have you earned Canadian degree atau diploma atau sertifikat? Yes, karena dia lulusan ambil diploma lagi 2 tahun ya. Jadi ini no atau yes, Anda pilih yes. Oke. Anda baca di sini semuanya ya, perhitungannya ya, harus baca semua websitenya ya. Dia lulusan dari Kanada di Vancouver, jadi dia masuk ke dalam kategori ini, dia yes, jadi dia bukan foreign campus. Oke, kemudian choose the best answer to describe this level of education, karena dia diploma, jadi dia pilih diploma. Official language in Canada kita speak English and French. Nah, kalau Anda sudah ambil IELTS test, dan dalam hal ini untuk perhitungan skor yang digunakan adalah IELTS test general. Nah, sekarang kita harus masukin informasinya. Pertama, apakah tes itu dilakukan kurang dari 2 tahun? Dan si anak itu yes, ngambil tesnya itu dia baru kemarin. Bentar, ada semut. Oke. Yes, dia ngambil tesnya itu kemarin baru ya, jadi dia masih kurang dari 2 tahun. Kemudian language testnya itu adalah IELTS. Jadi Anda bisa pilih di sini ya. Yes or no, pilih yes. Language testnya itu apa? Unfortunately only IELTS yang dianggap, yang ada dalam kategori ini. CELPIP belum ada ya. Jadi ini G itu artinya general ya. CELPIP itu nggak ada di Indonesia. IELTS ada, TEF juga Kanada, TCF Kanada. Ya, IELTS. Makanya kenapa saya selalu bilang ambil IELTS, ambil IELTS, ambil IELTS. Ya, IELTS itu yang digunakan. Enter your score. Speakingnya 7,5 ya dia skornya. Kemudian listeningnya juga 7,5. Kemudian readingnya dia lebih antara 8 sampai 9. Kemudian writingnya dia juga 7,5. Nah ini dia skornya. Oke. Do you have other language result? Jadi seandainya Anda mengambil French test juga dimasukin bisa. Tapi dia nggak ngambil apa-apa, jadi dia cuma ambil IELTS, jadi ini not applicable. Work experience, oke, harus baca ya. Work experience ini in the last 10 years, how many years of skilled worker in Canada? In Canada, ya, bukan outside Canada. Jadi kalau Anda tidak pernah ada di dalam Kanada, ya berarti nggak ada work experience sama sekali. Maka Anda di sini harus memilihnya, kalau tidak ada adalah none. Ya, tapi anak ini dia kerja di Kanada selama setahun setelah lulus dan bekerja sebagai accountant assistant. Accountant assistant itu ada di skill level type A. Nah, sedikit saya terangin ya. Note, Kanada menggunakan National Occupational Classification atau NOC sebagai dasar untuk menentukan posisi Anda itu berada di level apa atau berada di kategori yang mana. Jadi contohnya accountant assistant itu ada di level A misalnya. Atau baker misalnya itu ada di B. Keterangan atau definisi mengenai setiap posisi itu ada di NOC. Jadi Anda klik di sini jadi Anda tahu bahwa Anda ada di NOC A, B atau apapun ya. Bisa dilihat di situ. Kemudian kalau karena dia memiliki pengalaman di dalam Kanada setelah setahun, dan pengalaman ini yang dihitung adalah bukan magang, tetapi setelah lulus, ya, setelah lulus ya, ingat ya, bukan yang magang atau co-op itu nggak dimasukin. Nah anak ini ada pengalaman selama setahun, masukin.
Oke, kemudian in the last 10 years, nah ini dia, how many total years of foreign skilled worker experience do you have? Ini adalah pekerjaan yang harus dibayar full time, ya. Kemudian full time itu ya di atas 30 jam per minggu. Dan kemudian cuman pekerjaan yang masuk ke dalam kategori ini. Ya, type O, A, or B. Nah, tadi saya bilang anak ini kerja sebagai accountant assistant atau accountant manager ya, sekitar situ ya. Pokoknya dia levelnya A, kita udah cek. Dia udah cek sendiri dan dia sudah bekerja ya sekitar 3 tahun, lebih dikit selama di Indonesia. Oke. Nah, kemudian do you have certificate of qualification from Canadian province, territory atau federal body yang berhubungan dengan skill trades. Skill trades itu seperti plumber, electrician itu enggak, dia enggak ada ngambil, jadi kita put no. Kalau Anda punya, tapi ini harus dari Kanada, bukan dari Indonesia atau bukan dari negara lain. Oke? Nah, ini kita put no. Nah, sekarang additional points. Additional points ini bagus sekali kalau Anda punya. Contohnya adalah kalau punya job offer, tawaran kerja. Tapi karena dia nggak punya tawaran kerja, ya udah, jadi dia tawaran kerjanya juga ada rinciannya. Anda harus baca. A valid job offer itu must be full time, harus skill type O, level A, B, harus baca national occupation-nya, baca, ya, harus mengerti. Because you will be coming to Canada, you cannot just ask people and then baca. Dan kalau Anda nggak ngerti, typing aja, di highlight, masuk ke Google Translate aja situ. Harus bisa. Ya, it's a culture in Canada bahwa kita semua selalu baca website. Dan itu always up to date. Oke? Jadi, again, balik lagi, additional point, kalau Anda punya job offer, ini perinciannya, ada waktunya, ada jenis pekerjaannya, dan job offer itu tidak valid kalau employer Anda itu embassy, high commission, atau konsulat di Kanada, atau ineligible employers. Ya? Oke, offer itu, nah ada di sini full the list of criteria of valid job offers. Oke, job offer itu harus ada, ya berarti dari pemerintahnya Kanada sendiri, dari employer di Kanada, ya. Nah karena dia nggak punya, jadi ditaruhnya no. Oke, kemudian apakah dia memiliki nomination certificate from a province? Nggak punya, jadi dia tidak apply sebagai BCPNP atau apapun, no. Kemudian apakah dia punya spouse atau common law partner atau sibling itu saudara, brother atau sister yang tinggal di Kanada, dia juga nggak punya, tapi ada kriterianya, ya. To answer yes, the brother or sister harus 18 tahun atau lebih tua, ya. Kemudian baca definisinya, kemudian parentsnya, kriterianya, have a parent in common with you or your partner, dan brother or sister itu blood related, ya. Oke, and then karena dia nggak punya, berarti dia no. Nah, kita calculate skornya. Oke. Oke, sebentar. Dikalkulate skornya. Dan masuk ke sini. The subtotal untuk dia human capital factor itu related sama umur, education, language, work experience. Total dia adalah 440, bagus sekali karena dia language-nya tinggi ya, 125. Spouse factor, karena dia nggak punya spouse ya, jadi 0 semua. Spouse itu suami atau istri ya. Skill transferable factors ya. Language-nya juga tinggi, 25, maximum ini kalau nggak salah maximum points. Canadian work experience-nya juga 25, jadi dapat 50 totalnya. Foreign work experience dia dapat 25, Canadian work experience-nya 25, again another 50. Subtotal dia dari skill transferability factor 100. Additional point-nya, ini kalau Anda menerima provincial nomination. Dia nggak ada, 0 job offer, nggak punya, study in Canada dia dapat 30. Oke, subtotalnya 30. Maka comprehensive ranking system grand total dia adalah 540. Jadi ini tinggi sekali.
Jadi inilah cara penghitungan skor. Ini cuma contoh. Anda menggunakan profil diri Anda sendiri, menggunakan education, age, umur semuanya itu sendiri. Karena itu semua masing-masing pasti berbeda, dan Anda kalau udah seperti itu tahu skornya, baru nanti masuk ke Express Entry membuat profil sendiri. Ya, saya tidak akan memberikan legal advice, saya hanya ingin sharing ini supaya setiap orang bisa menghitung sendiri gitu loh. Dan ternyata nggak gampang kan? Sorry, nggak susah maksudnya. Ya kan, hitung aja sendiri. Ya, jadi Anda bisa tahu. Dan karena banyak sekali yang nanya, ini saya kasih tahu. Jadi websitenya itu apa, Anda semua pasti bisa ngitung. Oke, it's getting late. Udah mulai mau maghrib, lihat situasinya, dan masih banyak yang jalan-jalan. Oke, sampai ketemu hari Sabtu, kita akan live jam 11 siang waktu Indonesia Barat tanggal 6 Februari. Akan bicara banyak mengenai kerja, kuliah Kanada, tinggal di Kanada, tanya jawab seperti biasa. Insya Allah kita semua sehat walafiat. Terima kasih, thanks for watching. Subscribe, like, and share. Oke, dingin banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sehat-sehat ya. Sampai ketemu hari Sabtu. Bye.